Halo teman-teman Kalapa TV, selamat datang di channel edukasi event management kesayangan kalian. Hari ini, kita akan bahas topik penting yang sering bikin kru mengeluh, ngedumel, bahkan ribut di loading dock, loading area sempit. Sering kan kamu dapat venue yang loading areanya kecil banget? Truk cuma bisa satu masuk, unloading gantian, dan kru harus buru-buru pindahin barang, biar truk lain bisa masuk. Di situasi kayak gini, ada satu quotes yang harus kamu tanamkan. Loading area sempit, manajemen waktu, dan attitude yang luas jadi kuncinya. Kenapa? Karena ketika space fisik terbatas, satu-satunya ruang yang bisa diperluas adalah space pikiran dan attitude kita. Bayangkan, truck lighting dan rigging sudah standby bareng. Kalau kru lighting egois, minta turun duluan padahal stage belum berdiri. Akhirnya barang lighting numpuk di loading dock. Stage crew nggak bisa turunin material rigging. Truk berikutnya nunggu lama. Security venue mulai marah. Klien lihat kru ribut di loading dock. Hasil akhirnya? Timeline molor, mood kru drop, dan nama EO jelek di mata venue dan klien. Makanya teman-teman Kalapa TV, alat bisa berat, tapi ego yang paling sering bikin loading jadi berat banget. Karena di dunia event, skill dan tenaga itu penting. Tapi attitude dan kemampuan mengalah demi timeline bersama jauh lebih penting. Lalu, bagaimana cara menghadapi loading area sempit? 1. Survei loading area sebelum hari haja. Jangan cuma lihat venue hall. Pastikan kamu survei loading dock. Luasnya berapa meter truk maksimal yang boleh masuk? Ketinggian truk yang diizinkan jalur trolei ke stage. Ada lift barang atau tidak? Tanpa survei, kamu hanya menebak-nebak. Dan itu berbahaya. Karena loading bukan tempat eksperimen, tapi tempat eksekusi nyata. 2. Susun jadwal. Loading bergantian per divisi. Kalau area sempit, atur truk datang sesuai urutan kebutuhan instalasi. Contoh, truck stage and rigging masuk dulu. Setelah stage berdiri, truck lighting and LED masuk. Setelah lighting dan LED selesai install, truk dekorasi masuk. Terakhir, multimedia dan F&B. Dengan sistem ini, loading area nggak numpuk barang yang belum dibutuhkan. 3. Briefing crew tentang kondisi loading area. Jangan hanya PIC yang tahu kondisi sempit. Kru juga harus tahu, supaya mereka siap mental. Nggak kaget saat truk harus parkir jauh dan barang ditroli manual. Kru yang sudah di-briefing akan lebih sabar dan siap kerja cepat. Kru yang tidak tahu, kondisi akan ngedumel dan menurunkan energi seluruh tim. 4. Latih kru untuk sabar dan kooperatif. Kru hebat bukan cuma kuat angkat rigging, tapi juga kuat sabar sama shifting timeline. Kadang loading area sempit membuat truk harus nunggu lama. Timeline bisa bergeser karena keterbatasan space. Di saat seperti ini, kru yang kooperatif akan tetap bekerja dengan efektif, sedangkan kru yang emosional hanya menambah masalah. 5. Jaga attitude di loading dock. Ingat, loading dock itu area vital yang diawasi security, tenant lain, dan kadang klien. Jaga sopan santun, suara, dan tidak merokok sembarangan. Kru dengan attitude baik akan dikenang oleh venue dan klien. Dan attitude baik adalah salah satu nilai jual EO profesional. Mari kita rangkum pembelajaran hari ini. Loading area sempit menuntut manajemen waktu dan attitude yang luas. Survei loading dock sebelum hari H adalah keharusan. Jadwalkan truk masuk sesuai urutan instalasi. Briefing kru tentang kondisi loading area. Kru hebat bukan hanya kuat fisik, tapi juga kuat sabar dan rendah hati. Teman-teman Kalapa TV, event bukan cuma soal panggung megah atau lighting keren, tapi tentang bagaimana semua proses di belakang layar terorganisir dengan baik, termasuk saat loading di area sempit. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kru dan EO lain. Karena di Kalapa TV, kita akan terus belajar menjadi EO yang profesional, strategis, dan dihargai klien. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan jadilah EO yang bukan cuma kreatif, tapi juga rendah hati, sabar dan sigap di setiap situasi lapangan.